Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembukaan, Ya Tuhan Pandang Umat-Mu, puji syukur 329. Ya Tuhan pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming ini. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-16 dalam tahun A kalendarium liturgi. Hidup kita sebagai manusia selalu berada dalam tantangan, cobaan, godaan, bahkan juga ketegangan. Hidup dalam roh atau hidup di luar roh senantiasa tetap mengalami hal yang sama. Namun hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan,
Sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan, sehingga orang tidak tahu jalan keluar dari berbagai macam kesulitan, persoalan, dan tantangan. Dalam ketegangan ini, manusia sering jatuh karena kelemahannya, mudah mengikuti cobaan, godaan, mudah menyerah, dan tidak mau bertekun di dalam segala usaha dan doa. Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan senantiasa diberikan Allah kepada setiap orang, baik untuk orang yang jahat, tetapi juga untuk orang yang baik. Maka melalui Ekaristi pada pagi ini, kita pun diingatkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu supaya kita mau kembali kepadanya, karena hanya dalam Dia ada rahmat, ketenangan, damai, sukacita, dan keselamatan. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati, kita datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan, mohon pengampunannya dan kerahimannya. Kita siapkan puji syukur nomor 347. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia. Kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdiri, kita memadahkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur kita serta segenap permohonan kita. Kita bersyukur bersama dengan Pastor Rufinus Rampun yang merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Juga bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa kerahiman ilahi yang didoakan oleh saudari atau Ibu Lucia, serta bersyukur atas kesembuhan dari sakit Ibu Linda, dan bersyukur pula atas ulang tahun daripada anak terkasih Grace Faustin Sebo genap 14 tahun. Dan kita juga mohon pertolongan Tuhan atas kelancaran penyusunan skripsi untuk kakak Grace, Nadia Sebo, serta
mohon keselamatan jiwa bagi para korban banjir bandang di Luwu Utara, Masamba, dan sekitarnya. Mohon kekuatan dan ketabahan bagi keluarga korban banjir bandang di Luwu Utara, serta mohon keselamatan bagi semua umat kita, sanak keluarga kita, dan kaum kerabat teman-teman kita yang meninggal akhir-akhir ini. Bapak Yohanes Duma, Oma Bernadette Kori, Bapak Yohanes Krisno, Bapak Audi Armi Intan, dan semua umat yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan ini, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh berbuah kebaikan dan sukacita serta berkat dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami mau bersyukur bersama dengan sanak saudara kami, bersama Pastor Rufinus Rampun yang merayakan ulang tahunnya genap 45 tahun, bersama dengan Saudari Lucia atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa kerahiman ilahi. Juga bersyukur atas kesembuhan dari sakit Ibu Linda, dan bersyukur pula atas ulang tahun anak terkasih Grace Faustin Sebo genap 14 tahun. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu yang begitu besar, atas kasih-Mu yang mereka alami dalam hidup ini, atas tuntunan dan berkat-Mu, rahmat-Mu dalam kehidupan, sehingga mereka boleh merasakan sukacita, damai, kebahagiaan setiap hari di tengah keluarga dan juga di tengah-tengah umat-Mu. Berkati Pastor Rufinus dan semua saudara kami yang sungguh mengalami sukacita, kebahagiaan, Saudari Lucia, Ibu Linda, dan juga Grace Faustin Sebo, serta segenap umat-Mu. Semoga kami tak putus-putusnya senantiasa memuji dan memuliakan Dikau dalam kehidupan setiap hari. Juga kami mohon pertolongan rahmat-Mu bagi saudari kami atau anak terkasih Nadia Sebo yang sementara menyusun skripsinya. Semoga semuanya berjalan lancar dan pada akhirnya dapat menyelesaikannya tugas kewajibannya di sekolah atau di perguruan tinggi. Juga kami mohon rahmat-Mu bagi keselamatan jiwa para korban banjir bandang di Luwu Utara, khususnya di Masamba dan sekitarnya, serta keluarga yang berduka atau berkabung, atau mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak keluarga, atau macam-macam hal yang mereka alami akibat banjir bandang atau musibah ini. Berikanlah kekuatan, berkat dan rahmat-Mu. Semoga mereka tetap tabah dan sabar dalam kesusahan, dalam derita, dan terimalah semua arwah korban banjir bandang di Luwu Utara. Juga kami mohon keselamatan untuk saudara-saudari kami, Bapak Yohanes Duma 8 hari yang lalu, Oma Bernadette Kori Ko 8 hari yang lalu, Bapak Yohanes Krisno 15 hari yang lalu, dan Bapak Audi Armi Intan yang meninggal tanggal 22 Juni yang lalu. Limpahkan belas kasihan, pengampunan dan rahmat-Mu, supaya mereka dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan kelak boleh menikmati kebahagiaan sukacita abadi di surga. Hiburkanlah selalu dan kuatkanlah keluarga yang sedang berkabung ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab kebijaksanaan. Selain Engkau, tiada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanyalah Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi
Meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami, sebab kalau mau Engkau dapat berbuat apa saja. Dan dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini apabila mereka berdosa. Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Sabda arah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh Kudus itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan satu perumpamaan lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menyebarkan ilalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah ilalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu?" Jawab pemilik itu, "Seorang musuh melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut ilalang itu?" Tetapi Tuan itu berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah pula gandum itu dan masukkanlah ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepada tuannya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti ilalang itu?" Tetapi jawab tuannya itu, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti ilalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba." Saudara-saudariku, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi di mana saja berada, hari Minggu biasa yang ke-16 hari ini menyajikan sabda Allah yang luar biasa, yang sangat indah. Menurut saya inilah sifat Allah yang paling unik. Mengapa unik? Karena tampak sekali Allah yang begitu adil di dalam mengadili, dan Allah begitu berbelas kasihan kepada semua ciptaannya. Memang Allah memberikan kebebasan kepada semua orang untuk bertindak menurut keinginan, menurut hati nuraninya, atau menurut apa saja. Allah begitu luar biasa menciptakan kita dan memberikan kebebasan. Tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperbaiki diri. Karena apa? Kenyataan dalam hidup ini ada begitu banyak orang baik dan ada begitu banyak orang yang jahat. Malah kalau kita hitung-hitung prosentasenya, kayaknya lebih banyak kejahatan. Bahkan bukan hanya kejahatan, kayaknya lebih banyak derita dan musibah di dunia ini. Kita lihat sekarang ini pandemi bergelora. Karena ini virus yang menyebar ke seluruh dunia, maka disebut pandemi. Apakah Tuhan tidak mengerti? Apakah Tuhan tidak itu memahami pergumulan perjuangan manusia? Kok rasanya kita ini manusia berjuang sendiri? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada wabah begitu banyak? Kenapa kejahatan semakin bergelora? Seakan-akan kebaikan tidak ada artinya sama sekali. Bahkan yang paling parah lagi, orang yang hidup baik, orang yang bekerja keras, orang yang begitu murah hati, orang yang setia, orang yang taat kepada Allah mengalami juga derita. Lalu apa arti
semua pergumulan, perjuangan, kesetiaan, ketaatan, kemurahan hati kita, atau juga pekerjaan-pekerjaan usaha kita yang keras, nampaknya sia-sia. Karena itu sangat wajar kalau dalam bacaan Injil dikatakan oleh para hamba-hamba, jadi Tuhan, maukah kalau kami pergi mencabuti ilalang itu yang mengganggu pertumbuhan gandum, supaya jangan menghimpit, jangan menggoda, jangan menantang. Biar gandum itu tumbuh enak, tumbuh dengan nyaman dan bisa itu hijau terus-menerus, bahkan berbuah melimpah. Tapi aneh Tuhan, ada kesempatan untuk mencabuti, ada kesempatan untuk menghilangkan, memusnahkan si jahat. Dan segala macam derita, susah, wabah, ada kesempatan. Tapi Tuhan mengatakan biarkanlah dulu berada seperti itu, biar saja. Jangan terlalu repot, jangan terlalu heboh mau pergi hilangkan semuanya itu. Biar tahu kesempatan untuk tumbuh bersama, kesempatan untuk juga mengalami kehidupan. Ini aneh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan aneh, tetapi sekaligus menurut saya Tuhan itu luar biasa, unik, memberikan kesempatan. Sehingga memang banyak orang kalau tidak pahami sifat kemurahan, belas kasihan dan kerahiman Tuhan, orang justru marah kepada Tuhan. Tuhan ini aneh, Tuhan itu dulu tidak mengerti. Banyak orang baik kok menderita ya, banyak orang berdoa itu kok tidak didengarkan doanya ya. Orang-orang jahat semakin itu seenaknya berkeliaran melakukan kejahatan. Tidak kerja keras tapi menikmati kejahatan. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berbuat jahat, membunuh, bom sana sini, dan menyebarkan berbagai macam penyakit, bahkan hoax, kata-kata kebencian, ujaran-ujaran yang palsu, ujaran-ujaran yang tidak baik, ya. Itu semua bergelora dalam dunia kita ini. Tapi Tuhan itu sangat luar biasa mengatakan biarkan dulu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau membantu kita mencoba sedikit untuk mengerti keunikan Tuhan, mengerti rahasia Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya itu? Ada apa di balik itu? Satu kisah yang menarik menurut saya, seorang yang saleh, seorang yang luar biasa dalam hidupnya, setia kepada Tuhan, yang bernama Ayub. Saya lupa bawa kitab suci saya. Seorang yang bernama Ayub itu mempunyai cara hidup yang saleh, yang luar biasa. Dia taat setia kepada Tuhan. Tetapi dia juga bekerja keras, dan hasil pekerjaan kerasnya itu melimpah berkatnya, banyak kekayaannya, ribuan hasil ternaknya, kambing, domba, lembu, unta, keledai, dan bahkan juga luas itu pekarangannya, kebun dan itu tanaman-tanamannya. Hidup yang sangat terberkati. Ini Ayub bersama dengan keluarganya, diberikan istri yang cantik, istri yang juga awalnya baik. Saya katakan awalnya baik karena nanti ceritanya itu lain. Kemudian anak-anak ada 10, 7 putra dan 3 putri. Tetapi kasihan keluarga ini, terutama Ayub. Ayub yang begitu saleh, Ayub yang begitu setia, Ayub yang begitu baik, tiba-tiba mengalami musibah, derita. Dikatakan satu persatu kekayaannya hilang. Ternaknya itu mati karena berbagai macam penyakit. Anak-anaknya juga yang setiap hari berpesta pora, yang mana setiap hari Ayub juga mendoakan keselamatan anak-anaknya dan dimohonkan pengampunan karena anak-anak selalu berpesta pora, itu juga mati karena berbagai macam musibah dan juga penyakit. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian tampillah istrinya, tidak disebutkan namanya, dalam Ayub bab 1 ayat 9, tampil istrinya menantang, bahkan juga itu mencobai dan menggoda Ayub supaya apa? Meninggalkan Tuhan, marah kepada Tuhan, kutuki Tuhan. Dikatakan pada ayat 9, lalu
Jawab iblis, sebentar. Pada ayat yang ke-9 di sana dikatakan, masih maukah engkau setia kepada Tuhan? Masih maukah engkau percaya kepada Tuhanmu? Tidakkah engkau mengutuki dan meninggalkan Tuhanmu? Tapi Ayub tidak terpengaruh dengan kata-kata istrinya. Ayub tidak mau tergoda untuk meninggalkan Tuhannya. Malah sebaliknya dia mengatakan pada ayat yang ke-10, di sana dia mengatakan, engkau ini itu berbicara bagaikan wanita yang gila, perempuan yang gila. Apakah kita hanya mau menerima kebaikan dari Tuhan dan juga itu tidak mau menerima keburukan? Kita ini ciptaan, kita hanya menerima dan harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ini sikap Ayub yang luar biasa. Ayub tidak mau tergoda, Ayub tidak mau terhimpit oleh tumbuhnya ilalang, yaitu istrinya sendiri yang menjadi ilalang bagi dia. Dia tetap mau setia kepada Tuhan walaupun mengalami cobaan. Bahkan datang pula teman-temannya, Ayub, engkau lihat ya, engkau begitu setia kepada Tuhanmu, engkau begitu taat kepada Tuhanmu, dan engkau memang diberkati. Tapi apa kenyataannya? Akhir hidupmu menderita. Ini Tuhan yang nonsens. Masih maukah engkau percaya setia kepada Tuhanmu? Tinggalkan kutuki Tuhanmu. Tidak ada guna semuanya itu. Ayub memang tidak bisa menjawab. Ada memang sedikit kekecewaan, tapi dia tidak sanggup untuk mengungkapkan itu karena dia percaya penuh kepada Tuhan. Dan dia hanya mengatakan, biarlah aku turun ke dunia orang mati, sebab hidupku hanya dalam tangan Tuhan. Ini luar biasa pergumulan Ayub. Banyak cobaan, banyak godaan di saat dia mengalami penderitaan, sedih, pilu karena habis harta dan anak-anaknya. Datang lagi istrinya, datang lagi teman-temannya yang sangat menyedihkan hatinya, sangat itu membuat dia menderita. Tetapi tidak berhenti di situ. Setelah itu Ayub sendiri mengalami sakit. Wah, sakitnya luar biasa. Tidak jelas penyakitnya apa, semacam penyakit kulit. Sehingga itu seperti kusta, membuat badannya busuk. Orang tidak tahan untuk dekat dengan dia. Istrinya meninggalkan, pergi, tidak tahu kemana. Teman-temannya sudah pasti tidak mau lagi dekat dengan dia. Karena mereka menganggap Ayub ini sudah gila, Ayub ini tidak mau dengar-dengaran. Ditinggalkan. Tapi toh Ayub percaya, bersyukur atas hidup. Karena segala kemurahannya pernah dialami. Dan apa yang terjadi ketika Ayub berpasrah dan mengatakan, sudahlah Tuhan, ambillah aku. Karena dengan segala kelemahan, keterbatasan, aku tidak berdaya lagi. Tuhan menunjukkan belas kasihannya, luar biasa. Dikatakan pada akhir kitab ini, dikatakan Tuhan memberikan kekayaan yang jauh lebih besar daripada kekayaan sebelumnya. Sebelum terjadi musibah atau malapetaka. Anak-anak juga diberikan 10. Istri juga diberikan jauh lebih baik, jauh lebih bijaksana dan cantik, manis. Ini berkat yang luar biasa, menggambarkan Ayub ini seperti gandum yang tumbuh bernas-bernas dan menghasilkan buah. Memang ada himpitan kiri kanan muka belakang, banyak himpitan, banyak cobaan, banyak tantangan. Tetapi Ayub tampil sebagai gandum yang luar biasa. Dia tidak mengutuki, memarahi temannya, dia tidak memusuhi dan dia tidak juga itu dendam, tetapi dia tetap fokus pada Tuhan. Walaupun di sekitarnya banyak tantangan dan himpitan. Itulah sikap Ayub. Dan itu yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dalam bacaan yang pertama hari ini, dalam kitab kebijaksanaan, Tuhan mengatakan, meskipun kitab kebijaksanaan mengatakan kepada Tuhan, meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau adalah pengadil yang penuh belas kasih dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami, baik orang jahat maupun orang baik. Apabila mereka berdosa, kau beri kesempatan untuk bertobat. Itulah Tuhan. Maka kita tidak usah cemas, kita tidak usah takut, apalagi malu kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Rahim, Tuhan Maha Baik. Tetapi tidak cukup kita beriman seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Iman kekatolikan kita, iman Kristiani kita meminta supaya kita mencontoh teladan Tuhan kita, teladan Yesus Kristus. Karena Yesus kalau kita lihat itu berada di salib dan orang Katolik pasang salib terus-menerus.
pertanda Yesus ini mengalami kelemahan, tetapi justru di balik kelemahan itu terpancar kekuatan, terpancar kebijaksanaan. Apa yang dikatakan ketika hendak mati atau hendak wafat, Yesus mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dengan itu Yesus mengalami kedamaian, Yesus mengalami ketenangan dan menghadap Bapa. Tetapi dari wafatnya, dari salib wafatnya, terpancar kemuliaan dan keselamatan bagi banyak orang. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Derita, tantangan, kesulitan tidak ada artinya dibanding kemuliaan yang akan kita dapat kalau kita setia, kalau kita senantiasa berjuang dan percaya, serta itu memancarkan kebaikan-kebaikan, cinta, dan juga kemurahan hati, pengampunan kepada sesama, supaya kita boleh menjadi gandum yang baik di antara ilalang. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita mendoakan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang derita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan mengadili hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita menghadap Allah dengan iman dan harapan, sebab Allah mengadili kita dengan belas kasihan dan menantikan kita dengan sabar. Kita jawab setiap seruan doa kita, Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Ya Allah, Buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Bagi Sir Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sir Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja, ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan dunia serta menunjang negara-negara berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Bagi semua orang, ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai serta saling mendukung, sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Marilah mohon kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain serta saling menolong untuk menanggung beban yang kami masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih-Mu. Marilah saudara-saudariku kita sampaikan pula doa pribadi kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini kita juga mengingat semua saudara kita yang jadi korban bencana banjir bandang di Luwu Utara. Juga saudara-saudara
Lagu persiapan persembahan Bapa di surga terimalah. Puji syukur 379. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan bersama dengan persembahan mulia roti dan anggur. Semoga Engkau berkenan menerima kami dan juga menguduskan persembahan roti dan anggur ini menjadi persembahan tubuh dan darah Putramu, supaya kami Kau layakkan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Allah Bapa yang penuh belas kasih. Engkau Allah yang kekal dan penuh kuasa, bahwa dimanapun juga kami mau senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudusmu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih-Mu. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul dan kepada kita sekalian, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita doakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarga agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinius, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Estachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga mesti kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah gandum melimpah dalam kehidupan setiap hari, serta memancarkan cahaya cinta kasih-Mu seperti buah gandum yang memberikan harapan, kekuatan, dan kegembiraan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang juga bertata bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan lagu Tuhan Kau Gembala Kami, puji syukur 542. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba